lepaskan, bidiklah tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di podcast Tarik Lepas. S-nya 2. Nih kalau S-nya 1 palsu dia guys. Nah, seperti janji saya kemarin, saya akan mengundang narasumber dari horseback archery atau HB atau panahan berkuda di Indonesia ini dikenalnya. Nah, ini kita udah ngundang narasumber yang namanya udah terkenal di mana-mana, baik dari daerah lokal, nasional maupun internasional. Akhirat aja bangnya belum ya? Belum ya? Sudah penasaran kan siapa yang kita undang hari ini? Kita sambut. Ini dia, Coach Najib Hardika. Masya Allah. Aduh, langsung saja nih. Kita tanya ini. Horseback archery itu artinya kan panahan berkuda emang. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ya, nyambung sama busur yang kita pakai, horsebow. Maksudnya ini panahan untuk berkuda. Nah, sekilas tentang panahan berkuda nih boleh mungkin dijelaskan oleh Bang Najib. Ya, panah berkuda ini sebenarnya kan adalah dua cabang olahraga yang berbeda. Satu ada panahnya, satu ada kudanya. Jadi ada penggabungan dua olahraga ini akhirnya menjadilah panahan berkuda atau horseback archery. Horseback archery ini adalah skill yang cukup sulit sebenarnya dipraktekkan oleh praktisi karena dua fokus yang harus kita lakukan secara bersamaan. Yang pertama fokus di kudanya, yang kedua fokus di panahannya. Jadi di kuda saja kita sebenarnya sudah butuh konsentrasi yang tinggi untuk menjaga keseimbangan badan, menjaga keseimbangan tubuh, dan menjaga keserasian dengan tunggangan kuda kita, kemudian menjaga kestabilan kecepatan dan lain sebagainya. Sementara di waktu bersamaan kita harus memasang anak panah, menembakkan anak panah ke target yang harus kita tembakkan secara tepat, sehingga dengan waktu yang juga harus kita perhitungkan, sehingga ini hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang atlet atau rider untuk melakukannya, gitu. Oh gitu. Bang. Berarti memang benar-benar ini ya, apa namanya, selain menguji keterampilan, cukup menantang dan kayaknya memang nggak sembarang orang ya yang bisa terjun ke dunia ini ya, ke dunia olahraga panahan berkuda ini. Iya, yang jelas orang nggak punya tangan saya rasa nggak bisa untuk berkuda. Kemudian yang jelas betul tidak semua orang, maksudnya sebenarnya semua orang bisa latihan, tapi tidak semua orang punya minat untuk berada di olahraga ini karena yang pertama pertimbangan orang pada umumnya adalah risiko yang tinggi, kemudian cost atau biaya yang tinggi dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Buat Bang Najib nih, yang bikin tertarik dan memilih olahraga ini apa sih sebenarnya? Dan kapan nih mulainya nih? Ya, izinkan saya untuk bercerita sedikit ke belakang. Boleh. Jadi saya itu sejak sekolah tuh tidak punya hobi olahraga. Satu pun tidak ada olahraga yang saya hobi. Dulu coba-coba ikut bola kaki, nggak suka juga. Ikut badminton, tenis meja, dan lain sebagainya. Semua olahraga tidak ada yang bisa menyentuh hati saya sehingga saya itu bertahan di olahraga itu. Lalu ketika saya kuliah, saya mulai ikut olahraga ekstrim waktu itu. Olahraga tarung derajat, kickboxer. Saya ngerasa cukup seru, cuman saat itu tidak dapat restu dari orang tua. Akhirnya saya geser lagi, apalagi olahraga nih yang bisa saya jadi olahraga yang hobi gitu. Akhirnya saya coba motocross, ternyata biayanya mahal, pinggang saya geser, masuk kolam dan lain sebagainya. Enggak juga bertahan. Sempat motocross, enggak juga bertahan. Akhirnya di 2013 saya ketemu sama kuda. Sekedar nyoba-nyoba tuh kuda-kuda wisata. Wah, ternyata di sini kayaknya saya senang banget. Sejak 2013 itu terus berlanjut. Mulai dari kami pas libur-libur kuliah datang ke stable, cuman naik kuda, bayarnya pakai ngerawat kuda gitu, nggak pakai uang karena zaman itu kita masih kuliah uang 20.000 saja. Berat banget ya. Bertahan seminggu gitu. Seminggu 20.000. Akhirnya ya sudah, akhirnya kita asal kosong waktu akhir pekan datang ke stable cuma untuk naik kuda, bantu-bantu bersih-bersih kandang biar kita diizinkan naik kuda. Begitulah awalnya saya berkuda, dan saya nggak tahu entah kenapa senang dengan olahraga-olahraga yang tantangannya tinggi gitu. Akhirnya saya dengan kuda ini betul-betul lengket, dan sampai hari ini mungkin kurang lebih sudah 13 tahun dan alhamdulillah tidak pernah beralih profesi sebagai seorang penunggang kuda. Mantap sekali ini.
Alhamdulillah. Iya, Masya Allah ya. Saya tertarik sama ini nih, stable yang didatengin terus numpang nunggang, biaya apa namanya, bayarnya itu pakai ngerawat aja tuh. Saya penasaran sama stable ya nih. Dulu Oh iya, dulu mulainya di mana nih? Kalau ini kan sekarang adanya di Palembang nih, Bang Najib ada di Palembang nih. Saya iya, penasaran iya. perasaan belum ada stable yang kayak gitu tuh di Palembang. Apa bener dulu domisilinya di Palembang atau ternyata bukan orang Palembang nih? Saya stable-nya itu dulu di Riau. Oh di Riau, oke. Di Okura nama daerahnya. Oh Okura kurang. itu Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, Oh, Riau. oh Pekanbaru. Ya, di situ kami memulai dulu Pekanbaru tuh itu sebenarnya bukan stable pertama. Ada stable sebelumnya, cuman eh, tidak dibuka umum. Jadi Oke, tapi stable yang di Rumbai ini namanya WDO dulu kita sebutnya, WDO, Wisata Dakwah Okura. Itu wisata dakwah stable ukur. Oke. yang pertama dibuka untuk umum dan memang kita aktif banget mulai di tahun 2014 itu mengadakan daurah dan lain sebagainya stable itu. Itulah mulai dari 2013, 2014, 2015 saya jadi tinggal di stable itu dan bekerja di situ sampai 2018. Selesai kuliah tuh. Saya kuliah. Selesai Sudah kuliah. menikah. Oh, sudah Sudah menikah. menikah. 2015 saya pindah ke situ. Oke, Iya. 2015 menikah, sudah Oh, nikahnya oh, 2014, pindahnya 2014. Oh, 2015 itu. 2015. Iya. Berarti kuliahnya selesai terus nggak diterusin, jurusan apa dulu kuliahnya nih? Saya aslinya guru matematika. Guru matematika. Berarti perhitungannya bagus nih di atas Ya, kuda. hitung langkah kuda ya. Ngitung langkah kuda ya. Jadi begitu lulus kuliah langsung ke stable gitu. Ya, sebenarnya sebelum lulus pun saya sudah rajin main ke stable, bolak-balik Hmm. ke stable. Sekedar ya, kalaupun nggak kadang-kadang ke stable juga nggak sempat naik kuda kan, biasalah. Kadang tamu ramai di stable Iya. itu kan, jadi kita cuma ya sekedar nengok-nengok, bantu-bantu nuntun-nuntun Oh kuda. gitu. Ya lama kelamaan ya lengket juga ke situ Lengket akhirnya. juga. Nggak jadi anggota stable gitu. Iya, Jadi anggota saya stable sempat akhirnya. mengabdi 4 tahun di stable itu. 4 tahun. 2014, 2000 pindahnya 2015, tapi 2014 sudah aktif itu. 2014, 2015, 16, 17, 18. Masya Allah, orang biasanya kalau lulus dari pondok pesantren ngabdinya di pondok pesantren kan ya. Ini lulus kuliah ngabdinya di stable. Iya. Ya nggak ada jurusan yang nyambung sebenarnya nih. Tapi nggak apa-apa. Ini bikin kita ketemu sekarang. Iya. Nah, ini masih nyambung nih pertanyaannya nih. Itu kan masih berkuda aja tuh. Iya, Saya kan kenalnya Bang Najib atau Coach Najib ini dulu di Payakumbuh ya di tahun 2019 kalau nggak salah. Iya. Udah panahan berkuda tuh. Kalau tadi kan ceritanya masih berkuda aja nih. Ini kapan nih tiba-tiba beralih ke bukannya beralih ya, nambah olahraganya nih, kepanahan juga ternyata Iya. sampai sekarang. Ya, saya dari 2014 sampai 2018 itu endurance dan jumping. Sempat juga mengikuti beberapa kali event jumping. Lalu di 2018 Agustus tanggal 15 ingat saya berangkat ke Sumatera Barat ke Payakumbuh ke stable dulu stablenya namanya Nabawi Stable atau di umumnya dulu namanya Wisata Dakwah Nabawi. Ini Wisata Dakwah Nabawi ini pun datangnya kan karena belajarnya di WDO Wisata Dakwah Ukra ketika buat di Payakumbuh Wisata Dakwah Nabawi karena ada pesantren di situ namanya Nabawi. Setelah pindah ke situ ownernya ini senangnya di panahan berkuda. Menurut beliau panahan berkuda ini jauh lebih kesatria dibanding yang lain gitu. Ketika dihubungkan dengan kuda, akhirnya disitulah mulai saya aktif di panahan berkuda di tahun 2018 Agustus mulainya. Oh, Agustus 2018 berarti ya. 2018 ya. Kenal sama panahannya terus bisa panahan berkudanya. Kalau kenal panahan saya 2015 itu pun sudah mana. Udah mana? Ya, cuman sekedar mana-mana biasalah mana-mana dulu pakai busur-busur PVC itu PVC. sama busur-busur kayak busur jemparingan gitu. Iya. Dan saya juga sudah mulai punya busur laminasi di 2016 sudah punya. 2016 udah punya Alibo busur pertama saya laminasi. Masuk nih Alibo nanti ya, masuk. Beli pertama langsung 55 lbs. Buset. 50 lbs ya. Satria banget. Karena ketidaktahuan, tidak punya ilmu, jadi merasa paling berat busur semakin mantap gitu Makin kan. Rupanya mantap. nggak ketarik. Nafsu besar, tenaga kurang.
Oh gitu ya, berarti Iya, kenal panahnya dari 2016, terus 2016. dilanjutkan ternyata pindah ke wisata dakwah Nabawi di Payakumbuh. Terus Mhm. akhirnya kenal sama Panan Berkuda karena Ustadz yang punya pondoknya Iya, bilang lebih kesatria ternyata ya, Panan Berkuda iya. ya. Kalau dilihat sih sebenarnya memang iya ya, nggak dipungkiri. Nah, ngerasa nggak tuh ada perbedaan antara berkuda terus berkuda sambil memanah Hmm. atau memanahnya aja dari segi skill gitu? Iya, sebenarnya kalau berkuda, berkudanya itu sama saja. Bedanya cuman kalau kita di equestrian jumping endurance kita selalu pegang reins, pegang kendali. Tapi Oke. kalau di panan berkuda kita lepaskan kendali. Itu saja bedanya. Dan bagi kami awal-awal dulu melepaskan kendali itu rasanya untuk awal-awal tuh kayak kayak bunuh diri gitu. Karena ya gimana, kuda nggak dikendaliin kan. Iya, iya. Sekehendak kuda mau lari kemana. Iya, iya. Tapi kan di panan berkuda kan kita ada trek, ada jalurnya. Sehingga pelan-pelan saya mulai beradaptasi dengan perubahan itu, panan Iya. berkuda. Memang saya merasa bahwa equestrian dan panan berkuda itu memang harus harus berjalan bersama. Harus berjalan Karena kan bersamaan. Oke. ada beberapa kita pernah diskusi sama-sama pegiat panan berkuda. Sebagian kawan-kawan melakukan panahan berkuda tapi dengan traditional horseback-nya. Oh, oke. Eh, Ada ya gitu ya? ada, Ada ya? jadi asal nggak jatuh aja sudah cukup begitu. Oh gitu. Tapi kalau di equestrian kan kita ada posisi tubuh dan posisi kaki dan lain sebagainya sehingga terlihat lebih indah. Itu saja. Oke. Jadi itu ya sejak 2018 itu saya pindah ke Payakumbuh. Kami berusaha untuk menyatukan antara equestrian sama HBA sehingga tampil dan dilihat oleh orang-orang umum itu menurut kami jauh lebih indah. Jauh lebih Jauh indah. lebih indah, lebih Estetik bagus, ya. lebih estetik. Estetik. Ya, kelihatan postur tubuh lebih tegak dan lain Lebih sebagainya tegas. itulah. Oke. Dan ternyata akhir-akhir ini memang betul itu mendukung juga untuk panahannya. Karena Oke. posisi di atas kuda yang pas, maka akan membuat form panahan kita pun akan semakin bagus. Dan mempengaruhi ketepatan gitu. Iya, walaupun ketepatan sebenarnya tergantung kebiasaan. Orang kalau salah pun teknik dan lain sebagainya bisa ngerusak badan, tapi kalau Ya. dilakukan terus setiap hari, ya bisa tepat juga. Oke. Tapi kalau kita lakukan dia tepat dengan posisi yang bagus, membuat badan kita tetap sehat dan prima, itu kami rasa jauh lebih bagus. Oke. Ini Iya, gitu. kalau kita dengar dari penjelasan di awal, mulai dari awal kenal kuda, terus kenal panahan, terus bisa akhirnya panahan berkuda, kayaknya banyak banget ya disiplin ilmu berkudanya ini. Saya jadi kepengen tahu nih ada berapa jenis sih olahraga di berkuda nih. Oke, yang saya ketahui itu pada umumnya sebenarnya ada traditional horseback, kemudian ada equestrian, kemudian traditional horseback ini ya termasuk seperti orang-orang Sumbawa kayak gitu kan. Kemudian seperti orang-orang mana lagi ya yang ada berkudanya yang tradisional gitu seperti di daerah Manado ya kalau nggak salah ya di Manado dan di daerah lain lah yang ada seperti itu yang mirip-mirip seperti itu. Kemudian yang modernnya ada equestrian seperti show jumping, eventing, vaulting, kemudian ada endurance, kemudian ada lagi yang disiplin berkuda, pacuan kuda, kemudian ada juga polo, kemudian apalagi ya akrobat-akrobat dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya termasuk horseback Oke. archery salah satunya. Oke. Nah, kalau saya nih pengen panan berkuda nih, belajar ya itu harus mahir berkuda dulu atau mahir panahan dulu atau bisa paralel. Maksudnya bisa bisa jalan bareng gitu. Ya, bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Karena latihan pertama untuk panahan berkuda kita pisah dulu latihannya. Nggak mungkin kita belum pandai, belum pernah memanah sama sekali di atas kuda langsung bawa busur. Itu cukup sulit untuk dilakukan dan tidak tepat rasanya. Jadi memang yang pas itu adalah latihan berkudanya terpisah sama latihan panahan. Jadi latihan berkuda misalkan ya maksudnya barang itu ya, di waktu di waktunya tetap di waktu yang berbeda. Misalkan pagi latihan memanah, siangnya atau sorenya berkuda, atau pagi berkuda, siangnya memanah begitu. Tidak harus mahir dulu berkuda baru belajar manah, enggak seperti itu. Tapi kita bisa berkuda dipisah di satu waktu sendiri, kemudian memanah di satu waktu sendiri. Oh, Setelah berkudanya bagus,
keseimbangannya bagus, baru kemudian memanahnya juga sudah mulai bagus, tarikan, bidikan dan lain sebagainya bagus, fast shootingnya juga bagus, knocking juga bagus, baru kita satukan menjadi panahan berkuda. Akhirnya panahan tadi yang tadinya ground dibawa di atas punggung kuda sambil berlari di atas punggung kuda. Oh, Sehingga lebih mudah gitu. untuk beradaptasi. Walaupun dia sudah jago berkuda, udah bagus memanah, ketika disatukan tetap canggung untuk awal-awal, tapi itu jauh lebih mudah dibanding dia harus berkuda tapi belum memanah sama sekali, atau sudah bisa memanah tapi belum bisa berkuda sama sekali. Itu sangat membuat sulit bagi Oke, rider. bagi Tapi kalau rider. sudah semuanya ya setengah mahir lah atau Iya. mendekati mahir, disatukan itu cuman butuh adaptasi sebentar saja. Biasanya cuman beberapa hari juga sudah mulai terlihat hasilnya, sudah mulai bagus. Oke. Nah, Mm-mm. untuk waktu nih, berapa lama sih idealnya orang itu bisa memanah di atas kuda tuh? Kalau oke lah, manahnya kan kita bisa sehari-hari masih Ya, bisa. Kalau kuda kan nggak semua orang punya kuda tuh. ya, Ya kayak cerita Bang Najib di awal tadi, ya memang karena nggak ada kuda, kita bantu-bantu di stable kan. iya. Nah, kalau untuk orang awam banget, itu misalnya kuda tersedia di stable nih, Mm-mm. yang pertemuannya kemungkinan ya bisa seminggu cuma 2 kali atau seminggu sekali gitu ya. Iya. Dicampur sama latihan panahan, biasanya berapa lama tuh memakan waktu untuk dia bisa memanah di atas kuda, bukan mahir ya, Iya, memanah di atas kuda. sekedar bisa ya. Iya, sekedar bisa. Iya. Oke, kami biasanya melakukan dulu awal-awal saya pernah buat pelatihan itu 1 bulan full. 1 bulan 1 full. bulan full, tapi kita coba lagi persingkat menjadi 10 hari. Kemudian kita coba lagi persingkat menjadi 7 hari. Tapi ini full ya, bukan seminggu 2 kali tadi. Kalau Iya, seminggu 2 kali mungkin bisa jadi lebih lama. Tapi kalau oke. kita buat full day, kami biasanya buat training camp gitu. Jadi anak-anak yang ridernya kita tempatkan di satu tempat, mereka nge-camp di situ, nggak pulang ke rumah. Mulai kegiatan dari habis sholat subuh sampai habis sholat isya itu ada kegiatan full. Itu biasanya 7 hari itu sudah bisa kita jadikan dia kita kategorikan dia sebagai atlet atlet pemula lah begitu. Atlet Basic pemula. HBA dia sudah bisa lakukan. Jadi apa namanya? Kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali, saya belum pernah ngitung itu berapa lama, tapi tergantung orangnya juga. Kalau memang dia sudah punya basic berkuda, sudah punya basic panahan, dua-duanya sudah punya, ya tetap paling 3 minggu, 4 minggu juga sudah 3 minggu, bisa. 4 minggu, Tapi kalau oke. masih nol banget, ya 2 bulan, 3 bulan lah saya rasa. 2 bulan, 3 bulan. Paling cepat. Kalau yang kelas 1 bulan full itu orang yang dari kosong banget atau memang yang pernah coba-coba panahan atau memang sudah bisa dulu gitu? Ya, ada yang dari kosong banget. Dari kosong banget. Kita sudah coba dari kosong banget, itu biasanya di minggu kedua pun dia sudah bisa. Minggu kedua Minggu udah kedua. bisa. Tinggal ya harus ada kuda yang mendukung. Kalau Oke. kudanya nggak mendukung, nggak bisa. Kuda yang mendukung nih. Seperti Iya, apa nih kuda yang mendukung nih? iya, kuda yang mendukung tuh yang jelas kudanya itu paham rider ini rider baru, jadi nggak dibawa balapan. Oh gitu. Ada yang ini ya, ada yang apa? Iya, Kudanya yang bawa ternyata bukan iya orangnya yang betul. bawa kuda gitu. Mm-mm. Yang kebawa jadi ya, Iya, yang dibawa lari ya gitu. kuda itu kuda mendukung maksudnya kuda yang sudah terlatih. Jadi jangan Terlatih. sampai kuda, kan ada sebagian kuda ridernya oleng dia malah makin kabur. Nah, Oh itu gitu. kalau seperti itu nggak bisa. Oh, oke. Kalau saya biasanya spek kuda yang untuk pemula dari nol itu yang kita mau percepat dia bisa HBA, itu wajib kudanya memang betul-betul ramah terhadap rider. Biasanya kalau ridernya udah mulai oleng saja dia sudah berhenti Oh secara gitu. Ada otomatis. ya kuda kayak gitu ya? Ya, kita Karakter mau berarti itu ya? jatuh, mau oleng, dia berhenti. Ih, Dia dari canter, dari lari itu dia bisa langsung trot, langsung berhenti. oke. Tuh berarti kudanya dukung juga, mental Iya, orangnya juga ya mungkin ya. betul. Peralatan gitu, peralatan equipment Iya, yang harus disiapkan untuk masuk ke jenjang panahan berkuda nih. yang jelas kalau untuk dirinya seperti sepatu boot, pakaian yang sesuai, tidak terlalu mengganggu lah untuk ke aktivitas kita berkuda dan memanah. Iya. Kemudian ya kami sangat anjurkan dan kami sangat sarankan, wajibkan mungkin untuk atlet pemula itu pakai helm. Helm. Kemudian peralatan panahannya, ya kita harus memiliki busur yang sesuai. Jangan busur terlalu berat, jangan juga yang terlalu ringan. Karena kalau terlalu ringan nggak efektif, dengan kecepatan kuda, aero kita tuh tidak bisa
larinya lurus. Kalau terlalu ringan, arrow-nya larinya malah miring. Belok Karena ada deh. kecepatan kuda Iya, kan, iya. ada momentum. Kemudian quiver yang pas juga. Jadi quiver ini kan banyak sekali jenisnya, banyak sekali. Jadi ada orang-orang tertentu misalkan nggak bisa ngangkat tangan seperti ini, berarti nggak cocok untuk quiver back, quiver Oh, belakang. ini frozen shoulder nih. Dia cuma ambil sini, nggak Gini. bisa ngambil akhirnya. Frozen shoulder Ya kayaknya bisa butuh jadi butuh terapi dulu nih. Iya, berarti betul. dia butuh quiver yang di samping, side, atau quiver yang sword dan lain sebagainya. Kita biasanya nentuin dari awal tuh untuk quiver. Oke. Dan kita tidak wajibkan wajib quivernya misalkan. Enggak juga. Kita sesuaikan nanti. Ada rider kadang nyamannya di quiver apa nih? Quiver back quiver. Mungkin kalau untuk pemula dia nggak tahu, nggak pernah sama sekali kenal dengan quiver dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Kalau kita punya stok, saya biasanya nyiapin beberapa jenis quiver, dites satu-satu. Oke. Nanti dia akan bilang, kayaknya enak yang ini. Oke, sudah. Ketika dia sudah menentukan itu, dia tidak boleh ganti-ganti sampai mahir. Mahir Oke. dulu dia kalau mau ganti yang lain. Oke. Jadi jangan ini baru setengah ganti, ini baru setengah ganti. Akhirnya semuanya nggak mahir-mahir. Karena nggak Oh, fokus. nggak Mesti fokus satu dulu. Iya. Fokus sampai mahir. Baru dia mau. Sebenarnya nggak apa-apa. Dia kuasai seluruh jenis quiver nggak apa-apa. Tapi syaratnya mahirkan satu-satu. Satu. Jangan setengah-setengah semuanya. Harus Akhirnya iya. tanggung Betul, hasilnya. betul. Nggak maksimal. Harus ada spesialisasi ya. Iya, Wah, ini itu. saya spesialis quiver punggung. Iya, dia spesialis, tapi bisa juga yang lain. Jadi kayak apa ya? Spesialis apa ini misalkan? Spesialis dokter kandungan, tapi ya bisa juga lah kalau untuk orang demam sakit gigi, misalkan gitu. Suntik-suntik dikit lah. Nah, oke. Jadi tadi kita jelasin panah berkudanya, lebih ke orangnya ya, si penunggangnya yang kita jelasin. Saya pengen tahu nih gimana horsemanship untuk HBA nih. Apakah ada beda treatmentnya antara kita ngatur kuda buat equestrian, pacu atau apalah jenis-jenis teknik berkuda lain dengan teknik berkuda HBA nih? Ada nggak bedanya? Ya, untuk hal mendasarnya horsemanship sama untuk hal basic. Seperti kita ketahui kan kuda ini punya karakter asli bawaan dari lahirnya itu semua kudanya seperti itu, yaitu karakternya penakut. Karena semua hewan herbivora segede apapun dia, segede gajah pun, tetap dia punya karakter penakut. Kemudian kenapa dia agresif menyerang dan lain sebagainya itu sebenarnya hanya untuk melindungi diri. Oh, pertahanan diri. Untuk protect dirinya, untuk protect timnya atau kelompoknya. Itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu, maka horsemanship basic horsemanship-nya adalah ya bagaimana kita tidak berperilaku seperti karnivora. Karnivora itu memangsa, lawannya herbivora. Jadi kuda itu herbivora, jangan sampai kita berperilaku seperti karnivora. Maksudnya berperilaku seperti karnivora itu ya karnivora kalau menggenggam, menangkap nggak lepas-lepas. Jadi kan gigit, cengkram terus tuh. Kenceng nggak lepas-lepas. Jadi kalau kita dengan kuda seperti itu juga, jangan sampai kuda kaget atau apa gitu, takut dia narik-narik, jangan tarik terus, ya tarik ulur, lepaskan lagi, rilis, tarik rilis, begitu. Biar kuda tuh jangan sampai sifat dasar aslinya itu ke bawah ada, ini berbahaya nih manusia ini ternyata, seperti karnivora gitu. Akhirnya kuda kita jadi, akhirnya kuda kita jadi nggak nurut, suka berontak dan sebagainya. Itu dasarnya sekali. Kemudian kita kerucutkan ke HBA, ke panahan berkuda. Jadi ke panahan berkuda kita menunggang kuda dalam kondisi range-nya itu, kendali itu kita lepas. Jadi kita perlu kuda yang ngikutin track yang sesuai jalur yang telah kita tentukan, kita buat. Jadi untuk itu tentu dasarnya tadi adalah dia penakut, sementara kita nih punya hal-hal baru sama kuda ini. Apa itu hal baru? Ada quiver yang kita bawa, ada mungkin ada arrow, ada busur, kemudian ada bunyi-bunyi arrow yang bunyi string yang kita tarik lalu kita lepaskan kan, plus gitu kan. Itu juga hal baru. Kemudian ditambah misalnya kalau di event-event panahan berkuda kita menggunakan pakaian-pakaian yang tradisional yang ada rumbai-rumbai dan lain sebagainya. Itu kan hal baru semua. Jadi seluruh hal baru itu harus diperkenalkan satu persatu sama kudanya. Biar kuda itu menganggap hal baru ini seperti quiver, busur, arrow dan lain sebagainya itu bukanlah sesuatu hal yang berbahaya untuk dia. Ya kita harus tunjukkan ini aman loh, ya busurnya aman. Busur ini arrow ini bukan untuk nembak kamu, arrow ini untuk nembak yang lain, untuk target yang lain.
Jadi nggak usah takut. Jadi kita perkenalkan satu persatu. Perkenalkan busur, perkenalkan arrow, perkenalkan quiver. Kalau quiver kita bunyikan dulu break gitu. Biar kudanya tahu ini bukan untuk nyakitin dia. Oke. Jadi itu intinya seperti itu sebenarnya. Walaupun prosesnya panjang. Ya. Prosesnya yang tidak sesingkat yang baru saya sebutkan, panjang prosesnya. Tapi intinya kita memperkenalkan seluruh apa saja yang kita bawa di atas punggung kuda itu ke kudanya untuk menunjukkan bahwa ini aman untuk dia. Oh. Cara nunjukkannya gimana nanti di lapangan, kita nggak bisa saya ngobrol di sini. Ini kayaknya perlu sesi khusus nih ya. Butuh sesi khusus untuk menjelaskan yang barusan tadi disampaikan oleh Coach Najib ini, karena saya juga masih bingung nih untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, lanjut nih. Pertanyaannya sekarang yang non teknis nih. Kalau tadi teknis di lapangan soal panan berkuda, ini pasti kita kan nggak mungkin berdiri sendiri ya. Panan Iya. berkuda itu pasti kita mempunyai kelompok ya komunitas gitu. Nah, Iya. kalau boleh dijelaskan ini Bang Najib atau Coach Najib sekarang gimana memandang komunitas-komunitas panan berkuda yang ada di Indonesia? Ini pertanyaannya sebenarnya saya mau menjawab pun harus berpikir. Mengatur apa bahasa. yang ringan-ringan Tapi aja. intinya kolam Iya. kalau ikannya satu dia akan jernih airnya. Tapi Oke. kolam ikannya ribuan maka Iya. pasti akan keruh. Maksud saya adalah walaupun isinya untuk olahraga sunnah dan lain sebagainya, kita punya komunitas dan sebagainya, tapi banyak kepala di situ. Iya. Banyak pikiran Oke. dan akal yang berbeda walaupun rambutnya sama. Tetap biasalah ada gejolak sana sini, itu normal saja, tinggal kita menyikapinya fokus pada tujuan. Itu saya fokusnya ke situ. Saya rasa dimanapun komunitas akan selalu ada pergesekan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita fokus pada visi misi, pada tujuan, insya Allah itu bisa kita minimalisir dan bisa kita atasi sehingga tujuan tetap bisa tercapai, walaupun tetap ya biasalah ada angin-angin sedikit, ada debu-debu sedikit, kena mata, kelilipan dan lain sebagainya, biasalah. Iya. Yang penting sampai kita ke arah tujuannya yang kita mau, begitu. Masya Allah. Itulah kira-kira biar nggak banyak cerita tentang itu. Jawabannya cukup diplomatis. Diplomatis Insya Allah. dan ya insya Allah sampai ke tujuannya ya. Iya. Kalau tadi kita bicara soal komunitas yang ada nih, pasti memang karena banyak kepala, kita bakal menemui tantangan nih biasanya. Apa sih tantangan terbesar selama Bang Najib menggeluti olahraga panan berkuda ini, yang paling rasanya cukup cukup sulit gitu loh, Iya. buat perkembangan horseback archery itu sendiri itu. Iya. Yang jelas Kayaknya seru tantangan nih itu, kayaknya. saya sebenarnya sudah beberapa kali ingin berhenti dari dunia panan berkuda. Mungkin ada 3-4 kali. Sebenarnya intinya adalah permasalahan dapur. Oh, internal ternyata. Jadi begitulah. Oke. Tapi yang jelas ada beberapa kali kadang-kadang kita tuh ada rasa bosan. Futur lah istilahnya, kalau bahasa ininya futur. Jadi kejenuhan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang sama bertahun-tahun itu terus yang kita lakukan. Ada waktu-waktu tertentu rasanya ingin berganti profesi, ganti kegiatan. Karena ada rasa jenuh. Rasa jenuh dan itu membuat betul-betul untuk melihat saja gitu. Saya pernah mengalami untuk melihat kuda saja saya sudah kayak males. Sampai ke tahap jenuh. Itu ya? Ya, jadi saya sempat sedang bekerja itu saya izin kepada bos saya. Bu, saya bilang, manajer perempuan, Bu, saya kayaknya mau izin dulu 1 bulan nih. Kenapa katanya kan? Saya betul-betul terasa bosan, tak kepalang tanggung bosannya. Sampai saya mau ke lapangan kuda itu saja, wah, butuh motivasi yang besar mendorong diri untuk tetap berada di lapangan. Kapan itu terjadi? Dalam tahun-tahun ini? Belum, bukan. Itu di awal-awal dulu. Di awal-awal. Sekitar di tahun 2016 lah. 2016. Oke. Iya. Kalau di panan berkuda ada bosannya juga? Iya, ada bosannya. Sampai ke tahap itu. Ada masanya saya tuh malah lebih senang berkebun. Oh, gitu. Dibanding APA.
Karena itu tadi bosan. Tapi memang begitulah kegiatan mungkin karena rutinitas hari-hari tidak pernah berganti rutinitas. Iya. Ada masanya kadang-kadang kita perlu apa namanya merefresh Refreshing, otak ya. iya refresh Jadi otak. akhirnya ya sudah saya sama istri di kampung ya nanam-nanam sayur-sayuran di samping rumah buat buat ngilangin Jenuh, suntuk, jenuh iya jenuh jenuh, sebenarnya. betul. Kemudian ada juga beberapa hal saya itu sempat mau berhenti itu karena yaitu tadi gejolak-gejolak Kolam. di internal Oh, kolam tadi kolam itu. tadi. Jadi Oke. tapi saya selalu ketika dalam kondisi seperti itu saya merasa yang saya pahami bahwa orang dalam keadaan marah sedih itu tidak bisa membuat keputusan yang bijak. Oke. Kemudian samalah seperti orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak bisa memberikan janji yang baik. Betul. Pasti ujungnya menyesal, Dan nggak janji bisa berlebihan. dinasehatin biasanya. Jadi ketika saya dalam kondisi itu, saya selalu mencari orang lain untuk memberikan nasihat. Biasanya saya orang-orang yang saya anggap lebih pengalaman, lebih tua dan lebih mengarungi kehidupan ini lebih luas lah pengalamannya. Dan saya dinasihati bahwa antum itu katanya, antum itu sudah Allah kasih rezeki, sudah Allah kasih kelebihan. Jadi ketika antum tinggalkan, sementara orang-orang lain belum sempat mendapatkan apa yang Allah kasihkan buat antum, sementara antum tinggalkan ini, maka antum termasuk orang yang zalim, menahan apa yang Allah ingin karuniakan kepada umat yang lebih banyak, tapi antum tahan, antum berhenti, orang-orang mestinya tidak dapat. Maka antum termasuk orang-orang yang zalim, kata beliau. Akhirnya saya tersentuh sejak itulah. Itu terjadi sekitar di tahun 2023. Akhirnya sampai hari ini, dari 2023 itu sampai hari ini saya belum pernah surut lagi. Sudah cukup stabil lah insya Allah. Jelek banget ya nasihatnya tadi ya. Saya yang denger aja. Saya ya karena memang menggeluti dunia panahan. Iya. Pernah ada di titik itu. Dapat motivasi seperti ini. Alhamdulillah. Langsung kena nih kayaknya. Jadi curhat deh gue ya, jadi curhat. Nah, setelah perjalanan begitu panjang ya, bukan tidak mungkin kita pernah mengikuti sebuah kompetisi. Ya. Baik dari kompetisi panahan berkudanya aja atau panahan berkuda nih. Pernah semua diikutin berarti? Pernah insya Allah. Pernah semua. Ya. Dan yang paling banyak diikutin panahan berkuda atau panahan berkuda? Panahan berkuda paling banyak. Boleh deh diceritain nih dari yang equestrian dulu nih. Iya, boleh Bang Boleh, Najib. siap. Saya di 2017 pernah mengikuti HUT Bayangkara. Ke berapa tuh saya lupa. Di Pekanbaru. Itu event equestrian, jumping. Alhamdulillah, saat itu saya juara 1. Masya Allah. Itu piala pertama saya. Tahun berapa? 2017. 2017 aku lagi ngapain? Lalu beberapa kali ikut event jumping, tapi ya paling ya juara 2, juara 3, kadang nggak juara juga. Pernah ikut sekali jumping di Parompong, tapi seingat saya di peringkat 10. Peringkat 10. Nggak juara lah intinya. Oke. Kemudian saya pernah ikut pertandingan sebelum horse archery, sebelum panahan berkuda, saya pernah ikut pertama tuh pertandingan fast shooting. Fast shooting, oke. Di mana ya? Di Malaysia, saya lupa di Malaka atau di Terengganu, saya lupa waktu itu. Internasional nih langsung ya? Terengganu kalau nggak salah Terengganu. saya. Iya, di Malaysia. Oke, Terengganu. Fast shooting itu event pertama fast shooting yang saya ikuti, saya dapat juara 2. Juara 2, Masya Allah. Saya ingat juara satunya namanya Safwan Rahid, senior saya yang di senior, yang di Malaysia. Dari Malaysia. Juara 3-nya saya lupa namanya siapa, tapi ingat wajahnya. Orang Malaysia juga. Orang Malaysia itu di tahun 2000 berapa ya? 2020. 2018 rasanya. 2018. Apa 2019? 2018. Selesai di equestrian cuman itu aja, cuman dari 2017 2018 itulah kalau equestrian. Habis itu saya fokus di horse archery. Setelah fast shooting tadi juara 2 di fast shooting di Malaysia, baru saya mengikuti event luar negeri pertama horse archery itu di Korea Selatan. Tahun 2000 di Korea Selatan tahun 2019 saya lupa pertengahan 2019 di Korea Selatan di Sokcho. Sokcho itu suatu daerah di Korea Selatan. Daerah itu daerah yang dilindungi oleh PBB. Daerah itu daerah sejarah di Sokcho itu.
Itu event pertama saya mengikuti HBA, saya menyaksikan atlet-atlet internasional bermain di sana, termasuk waktu itu ada yang semua orang saya yakin praktisi HBA pasti tahu tuh dia Mihai Kozme ada main di situ dan lain-lain lah banyak saat itu. Ada Alperen, ada Ali Gorshian sudah meninggal dia, orang Iran. Kemudian senior-senior HBA yang terkenal ada di situ waktu itu. Dan saya baru pertama. Jadi saya pertama tuh menyaksikan orang main sambil terkagum-kagum. Wih, hebatnya orang ini, hebatnya orang ini. Mereka dengan kecepatan kuda tinggi, memanah dengan akurat, kemudian knocking dengan sangat cepat. Wih, luar biasa melihat penampilan teman-teman dari Mongol, dari Kazakh, dari Eropa dan lain sebagainya semua berkumpul di situ. Dan saya waktu itu kalau nggak salah peringkat 6 waktu itu, waktu pertama tuh di 2019 itu, 2019. Lalu sudah itu selesai dari Sokcho, saya pulang lewat Singapura sampai pulang langsung ke Sumatera Barat. Setelah itu event kedua yang saya ikuti di Malaysia. Di Malaysia saya lupa ya di tahun berapa itu. Oh, sorry, bukan. Event kedua saya di Iran. Mantap sekali. Di pegunungan Alborz namanya. Itu dari Tehran waktu itu sekitar 6 jam kita naik bus sampai di Alborz. Ternyata di bulan November itu 2019, ternyata musim saljunya kecepatan. Akhirnya di situ suhunya -2, paling panas di tengah hari itu suhunya 7 derajat. Wow. Dan saya tepar KO di sana. KO. Sebelum bertanding saya sakit, saya diare dan lain sebagainya. Bertanding benar-benar tidak maksimal, tangan ini tidak bisa dibuka. Kalau dibuka sarung tangan, hanya 10 menit saya sanggup bertahan. Tangan saya rasa beku, nggak bisa genggam. Karena saking dinginnya. Saking dinginnya dan tubuh tidak siap. Kemudian saya ketika narik busur itu menggunakan jempol ini, jempol saya itu terasa disayat-sayat, perih, saking sakitnya. Masya Allah. Dan kaderullah saat itu saya nggak juara, tapi teman tim saya dapat juara 2 kalau nggak salah, ada teman tim. Dari Indonesia berarti? Indonesia. Ya, itu yang kedua. Habis itu saya bertanding di Malaysia. Di Malaysia di 2000. Sebenarnya event Indonesia banyak juga yang saya ikutin. Event-event internal ya. Seperti Bulkio dan kalau di internal di organisasi kita tuh ada Bulkio dan Bulkio 1 2. Alhamdulillah setiap kali event-event itu saya selalu beroleh medali. Sehingga saya di Bulkio 1 di Payakumbuh saya dapat 5 atau 6 medali. Dari berbagai macam kategori. Kemudian Bulkio 2 juga ada beberapa medali, saya lupa apa saja itu medalinya. Kemudian di event-event internasional kita seleksi. Alhamdulillah saya mewakili 3 kali kalau nggak salah untuk mewakili Indonesia dari organisasi kita. Kemudian bertanding luar negeri yang saya ikuti di Malaysia Championship 2024. Alhamdulillah saya dapat 3 medali. Ya, saya juara 1 di Korean Track. Kemudian ada Toda sama apa satu lagi waktu itu ya. Sama Kabak. Itu juara 2 dan juara 3. Saya lupa tuh Kabak yang juara 2 atau Toda yang juara 2 gitu. Toda kali yang juara 2, Kabak juara 3. Kabak itu yang nembak dari bawah ke atas itu ya? Nembak ke atas. Mantap Kemudian sekali. di mana lagi ya? Di Turki. Saya ikut event di Turki. Mohon maaf nih. Sejarah saya agak lemah nih. Jadi kadang tahunnya bolak-balik jadi. Di Turki 2021 saya. 2021 saya pernah juara umum 1 di Turki, di Ankara, Turki. Dengan six system. Six system itu kita seolah-olah mengepung benteng. Kita ngelilingi benteng dan kita nembak di situ. Dan saya beroleh peringkat 1 umum di Turki 2021. Mantap sekali. Kemudian di mana lagi ya? Saya event-event pernah juga event di Makassar. Juara juga tuh. Ya, alhamdulillah banyak lah medali itu. Banyak ini duitnya nih pasti nih. Enggak seneng, enggak suka ngumpulin medali, jadi medali saya berserak-serak. Lebih suka ngumpulin duit ya. Iya, daripada medali. Ya gitulah, kira-kira itulah event-event yang, tapi ya cukup banyak lah. Saya rasa berapa ya? Mungkin sekitar 20-an event lah yang saya ikutin di banyak sekali. Yours Archery. Kurang lebih segitu. Pikiran. Itu
dominan menang semua lagi ya. Ya ada juga yang kalah. Tapi Masya selalunya Allah. kan ada beberapa kategori Iya. biasanya. Paling tidak satu kategori saya bawa pulang medalinya Oh, gitu. Tidak semua borong. nggak Iya. sampai, maksudnya nggak sampai kalah banget gitu ya. Iya, insya Allah. Pasti ada ya. Alhamdulillah. Masya Allah nih. Kayaknya Iya, banyak tertarik habis ini ya, mau belajar HBA langsung sama Bang Najib nih. insya Allah. Oke. Oke, nih dari sekian banyak prestasi yang sudah dijelasin tadi ternyata banyak banget. Baru tahu juga ini. Nggak mungkin nih orang naik kuda itu nggak jatuh sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia pernah jatuh juga dari kuda. Betul, betul. Pengalaman pahit, pengalaman lucu atau pengalaman yang agak-agak gimana gitu pas selama Bang Najib latihan panahan berkuda, apa pas ikut event, ada nggak nih momen-momen yang kayaknya absurd banget atau menjengkelkan atau menyedihkan gitu? Saya alhamdulillah di event saya nggak pernah jatuh, alhamdulillah. Masya Allah. Saya jatuh tuh biasanya pas latihan. Pernah satu kali saya ingat, satu kali saya di event jatuh. Itu pun karena kudanya yang terpleset, kudanya terjatuh, ya terpaksa saya ikut terjatuh, orang kudanya Iya. jatuh. Tapi saya dulu punya kebiasaan unik, mulai di tahun awal-awal lah, sekitar di tahun 2015 saya mulai aktif latihan itu. Saya punya kebiasaan mencatat waktu, tempat, dan hari Jatuh. jatuh. Saya dulu punya catatan, cuman entah kemana nih posisi catatan saya lagi kan waktu 2015. Jadi terakhir sampai 2018 apa 2019 pun saya masih catat. Dan itu sudah lebih dari 80 hampir 90-an. Kali jatuh. 90-an kali Dari jatuh. 2015. Dari 2015 sampai 2019 lah kurang lebih kalau nggak salah, seingat saya. Habis itu saya udah bosan nyatetnya karena kebanyakan. Paling Jadi, parah. saya Di sehari kondisi- awal-awal latihan itu di tahun-tahun awal lah, tahun-tahun 2015-an itu, Iya. sehari saya bisa minimal jatuh 5 kali. 5 kali itu baik-baik aja badan. Alhamdulillah. Tapi pernah satu kali saya parah kondisinya. Jatuh. Waktu itu saya baru pulang dari Malaysia. Saya kan pernah ikut training host management di Malaysia di tahun 2016 Januari. Akhir Januari saya pulang. Lalu saya ada ketemu kuda yang liar banget. Kudanya tuh liar. Jadi saya saat itu ada sedikit ujub lah sebenarnya. Saya ngerasa sudah bisa. Akhirnya saya coba naik kuda liar itu. Dan saya sama kondisinya. Kudanya terjatuh. Dan itu jatuhnya di lapangan voli. Di beton lah. Di beton jatuh. Kudanya terpleset. Menghimpit kaki saya ini retak. Retak. Lututnya bergeser sama pergelangannya bergeser. Wah, ini nanti orang menjadi pada takut nih kuda nanti cerita kayak gini. Dan saya pakai tongkat kurang lebih 3 bulan. Pakai tongkat, pincang kurang lebih 3 bulan. Saat itu anak ketiga saya lahir. Dalam kondisi saya masih pakai gip kaki. Kemudian setelah sembuh retaknya, sembuh sendinya. Efek lainnya pinggang saya pun ikut bergeser karena saya berjalan 3 bulan itu menggunakan satu kaki. Iya. Jadi sempat Kejadian. terapi beberapa bulan. Cukup lama saya terapi, hampir setahun lah kurang lebih terapi untuk pembetulan tulang pinggul karena berjalan dengan kaki satu. Jadi sempat kaki saya panjang sebelah. Nggak seimbang. Nggak seimbang. Dulu aslinya kaki saya itu dominan kiri. Mau nendang bola apa itu dominan kiri. Jadi sejak sakit itu sekarang malah jadi seimbang kekuatan kaki saya. Itu yang pengalaman paling ekstrim lah dengan kuda. Setelahnya alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal-hal yang jatuh tuh sering jatuh, teman alhamdulillah nggak pernah mengalami hal-hal yang ekstrim se-ekstrim itu paling ya memar-memar dikit lah gitu. Tapi tidak pernah sampai parah. Itu yang paling ekstrim. Masya Allah, ini ya, kalau itu sampai sekarang mungkin saya yakin di atas 100 kali saya jatuh. Di atas 100 ya. Tapi sebanding lah ya dengan waktu awal-awal belajar sampai sekarang kan udah udah puluhan tahun lah ya, 10 tahun lebih mungkin ya, dari 13 tahun kurang 13 tahun tuh. Nggak mungkin nggak ngalamin sama yang namanya rasa sakit kan. Nah, ini kita masuk ke sesi Titan, titip tanya dari netizen. Titan ini kemarin aku sempat posting sebelumnya bahwasanya kita akan mengundang narasumber dari pegiat HBA atau pelatih HBA, horseback archery. Ini ada teman-teman yang titip tanya nih dari Facebook dengan akun Rendra Andriansyah. Izin titip pertanyaan Kak katanya.
Di HBA jarak antara lintasan kuda ke target biasanya berapa meter? Terus berapa berat tarikan busur dan berat aero yang biasa dipakai di HBA? Makasih Kak, sukses terus. Amin. Terima kasih nih buat Oke, Bang Rendra. siap. Boleh nih, Oke, terima kasih singkat saja. pertanyaan Bang Rendra. Iya. Jaraknya tuh berkisar antara 5 sampai 45 meter. 45 meter. Ya, antara itu. Iya. Tergantung kategori. Kemudian kalau busur, ya sesuai kemampuan masing-masing. Sesuai kemampuan Saya masing-masing. pertama dulu menggunakan busur 45 lbs. Habis itu saya turun 40. Sekarang saya gunakan 35 lbs. Makin lama makin turun. Atau karena usia makin tua? Bukan, waktu itu kekurangan ilmu, jadi kita fokus kepada berat busur tapi tidak fokus kepada form dan akurasi. Efisiensi ya. Iya, jadi Oke. ternyata saat ini kemampuan saya di 35. Walaupun saya biasa kalau latihan biasa karena sampai 50 lbs juga saya pakai Oh, untuk latihan. Tapi untuk latihan. pertandingan saya gunakan 35. 35 Cukup ya. enteng untuk saya. Untuk berat aero ya sesuai dengan busur. Kalau busurnya berat otomatis kalau karbon itu ringan. Karbon Ringan. itu seberat-beratnya karbon paling 24 gram. Iya, betul. Ya kita menyesuaikan spine aja sama grand point itu Grand saja. point. Oke. Ya sekitar antara 21 sampai 24 atau 25 gram lah maksimal. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Kita ambil 3 pertanyaan guys ya. Iya. Dari Igo Putra. Titip coach. Ini ada 3 pertanyaan. Kita ambil yang ini aja yang apa? Karena kayaknya tadi sudah masuk ke dalam penjelasan. Dalam kelatihan usaha tips cara membidik target ketika di atas kuda. Oh. Ya, membidik target di atas kuda itu tidak sama dengan membidik target ketika kita ground. Kita mustahil bisa menahan bidik seperti di atas kuda. Jadi di atas kuda itu kita cuman ngelurusin tangan kiri. Lurusin tangan kiri. Jadi memang apa namanya? Insting lah orang bilang Insting ya. Tapi tetap formnya yang bagus, tarikan yang full, kemudian tangan kiri itu mengarah ke target. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin bidik, kita kan terus bergerak, tidak mungkin bisa membidik seperti ground. Jadi kita cepat banget. Ketika sudah narik, arahkan saja ke bantalan, tangannya sudah lepas. Tinggal menentukan elevasi. Oh, Dan itu biasanya otomatis, tangan tuh kayak sudah nyari sendiri. Sudah terbiasa kalau udah kelihatan Iya. target gitu, Iya. bisa ini ya. Sudah otomatis itu. Jadi bidikan memang ya seperti itu kalau di atas kuda. Nggak mungkin Seperti kita itu. bidik seperti ground bisa tenang nunggu, nggak mungkin. Oke. Kita ya paling lurus pam. Gitu. Oke nih, satu lagi pertanyaan terakhir dari Romi Imornesia. Izin tanya, pas naik kuda saya takut jatuh. Gimana caranya ngilangin rasa takut ketinggian? Aduh, ini pertanyaan ini. Mungkin perlu ganti profesi dulu. Ganti profesi, memperbaiki tower Telkomsel. Oke. Ya, kita bisa apa? Kami sudah beberapa kali melatih orang yang punya fobia ketinggian, takut yang berlebihan terhadap kuda, tapi dengan cara apa namanya perlahan-lahan kita latih mungkin dengan jalan-jalan dulu, tidak perlu kita lari-lari, jalan dulu biar kita kan takut tuh karena kita nggak tahu dan punya persepsi berlebihan. Ya, kalau saya jatuh gimana, tangan saya patah gimana, kaki saya terimpit, keinjak kuda, ketendang kuda, macam-macam lah. Persepsi yang ada di kepalanya sehingga timbul was-was, akhirnya takut berlebihan. Jadi ya memulainya jangan langsung lari dengan kuda, kita cukup jalan-jalan, cuma sekedar naik saja. Kalaupun nggak sanggup jalan, duduk aja dulu sudah di atas kuda. Di atas kuda sambil ngobrol, rasanya sudah detak jantung sudah mulai stabil. Oke, sekarang kita bawa jalan-jalan. Dan pelatih jangan sampai nakut-nakutin. Kadang ada pelatih seneng nakut-nakutin. Iya. Disuruh lari. Ini orang tambah trauma, tambah takut. Genit ya. Jadi kita harus buat penunggang ini pelatihnya paham bahwa dia ini sedang membangun keberanian. Biar dia terbangun keberanian, yang pertama dia trust dulu terhadap kuda, terhadap pelatihnya. Sehingga dibawa dulu jalan-jalan dulu, kemudian kalau rasanya sudah yakin mulai dibawa trot sedikit-sedikit, mungkin agak 3 langkah 2 langkah begitu. Udah mulai pede baru kita tingkatkan lagi. Terus seperti itu perlahan. Memang tidak bisa kita paksakan, orang takut kita paksakan nanti jatuh malah yang dimaki-maki pelatihnya nanti. Iya, kebiasaan udah aku bilang aku takut tapi dipaksa juga lari. Udah habis parah ini. Kita langsung ke sesi terakhir nih ya. Kalau mau belajar nih sama Coach Najib bisa langsung ngubungin siapa? Langsung ngubungin Coach Najib aja atau datang kemana nih? Karena ini posisinya sekarang lagi di Palembang guys ya. Bang Najib sekarang posisinya lagi di Palembang. Berapa tahun bakal di Palembang?
Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Nah, mumpung Allah yang menentukan. Bang Najib masih di sini, ambil kesempatan sebanyak-banyaknya nih, bisa kan ya anak-anak Bisa, latihan bisa atau insya Allah. cewek cowok boleh? Boleh, insya Allah. Boleh. Nah, tuh boleh datang kemana nih atau ngubungin ke siapa? Ya, sekarang domisili saya di Palembang sudah berkisar kurang lebih setahun, Iya. dan kita buat di sini namanya Andalas Horseback Archery Training Center. Itu Oh. lokasinya di Jalan Pagar Dewa, kalau orang Palembang nyebutnya Talang Buruk. Jalan Pagar Dewa, pokoknya jalannya mentok, ada gedung oren, di belakangnya ada lapangan. Disitulah lokasi kita. Bisa Oke. datang sini, bisa kontak saya, bisa kita diskusi dulu. Kalaupun pengen kenal-kenal dulu, atau kalau mau tahu seperti apa berkuda, boleh datang, kita diskusi. Silahkan, kita terbuka insya Allah. Oke, jadi itu guys ya, buat yang pengen tahu tentang panahan, pengen belajar berkuda, pengen belajar panahan, atau pengen belajar panahan berkuda nih, boleh ikutin apa yang diomongin sama Coach Najib tadi. Kita sudah sampai di akhir sesi ini, Bang Najib. Terima kasih sekali lagi Ya, sama-sama. sudah memperbolehkan kami ya singgah ke lokasinya. Ini kita sedang berada di lokasinya yang disebutkan oleh Bang Najib tadi. Ya. Buat teman-teman untuk mendukung channel ini, boleh banget kritik dan sarannya kami tampung di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasinya, loncengnya dihidupin biar tahu terus nih update-update yang kita undang nih, narasumbernya seperti apa. Insya Allah yang kita undang akan memberikan inspirasi bagi teman-teman di dunia panahan, di dunia berkuda, ataupun di dunia panahan berkuda. Nah, jangan lupa tadi subscribe, like, comment, and share di akun sosial teman-teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi. Dari kesimpulan yang kita dapat, maksudnya setiap apa yang kita geluti pasti punya rasa bosen. Apalagi ketika kita sudah berkomunitas, itu bakal banyak menemui yang namanya tantangan yang bikin kadang kita pengen stuck nih, pengen stop aja. Tapi kalau kita ingat tujuan kita, insya Allah akan jalan terus tuh sampai akhirnya punya prestasi yang luar biasa, 20 kali lebih ikut event di internasional yang banyak mengharumkan nama Indonesia nih, luar biasa berarti kan. Kalau kita tidak berhenti di situ. Nah, dari podcast ini kita sadar bahwasanya panahan atau panahan berkuda tidak hanya sekedar tarik dan lepas. Tetap stay tune di podcast Tarik Lepas, bukan sekedar tarik dan lepas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh tarik lepaskan, bidiklah tepat lewat tiang.